Halo Bang, jadi di sini kita ada Mazda 2 Bang ya. Jadi keluhannya ini Bang, saat dikunci kontak on, itu AC kita putar di saklar nomor 1, ternyata itu langsung connect Bang ya. Maksudnya itu tanpa hidup mesin, itu kipasnya nyala dan magnet clutchnya juga on. Nah ini tidak semestinya terjadi seperti ini Bang ya. Harusnya itu kipasnya nggak nyala dan magnet clutchnya itu on saat biasanya itu saat mesin hidup ya. Jadi ini kendalanya itu waktu tanpa AC, kipas nggak bisa muter, jadi overhead. Ini sudah diakalin Bang, diakalin dengan termostat itu yang melingkar itu ya, termostat Airaxa itu Bang. Jadi ini kondisi mobilnya kayaknya dulu AC-nya nggak bisa hidup ya, jadi diakalin, di jumper. Nah nanti kita lihat kondisi jumperannya seperti apa. Oke, seperti ini Bang saat saya tombol on, AC on. Nah itu bunyi ya, kipas bunyi, terus nah ini tetap Bang, ini jadi tombol ini nggak berfungsi ya, tombol AC ini nggak berfungsi nih Bang. Harusnya dia berfungsi tombol AC ini tuh ya, baru mati untuk kompresor AC dan kipasnya. Jadi ini bypassnya langsung nih Bang, jadi otomatis di DTC itu terbaca Bang ya, terbaca itu pan kontrol 1 kontrol unit nggak berfungsi dia. Makanya kalau nggak pakai AC dia mobilnya panas, bisa overhead. Kita akan telusuri jalurnya dulu Bang. Oke. Nah jadi dia memakai termostat bentuk yang seperti ini Bang. Nah jadi langsung ya, jumper itu ada kabel menuju ke depan dan ke belakang situ kita kurang tahu. Yang ke depan ini kemungkinan besar dia untuk menghidupkan dari relay dari kompresor AC. Mungkin dia diputus di sana ya. Kita akan coba lihat di bagian depan. Nah jadi ada kabel satu di sini yang hitam ini, yang dari dalam tadi ya, sudah saya telusur itu dari dalam. Nah mungkin dia diselipkan di dalam fuse box ini ya, jadi kita harus bongkar fuse box ini dulu untuk melihat dan memastikan bahwa nanti itu ada kabel jumperan. Cuman untuk kabel kipas tetap yang aslinya ya, dia mungkin jumpernya di bagian sini nih, di dalam. Nanti kita buka dulu untuk memastikan, untuk melihat kondisi bagian relaynya ini yang tadi menuju ke fan 1 dan kompresor AC. Oke, jadi kita harus buka ini dulu nih. Jadi setelah kita bongkar, nah ini fuse box ya, kita bongkar. Ternyata ada 2 relay di sini yang menuju ke dalam tadi ya. Nah ini dia nih, ini yang menuju ke bagian termostat tadi. Ini ada 2 relay. Mungkin dia 2 relay ini menghidupkan nanti kompresor AC dan juga kipas radiator ya. Jadi kemungkinan di bagian dalam sini dia nanti yang ke sini nih nanti diputus dia jalurnya yang dari ECU itu ya. Nah untuk menghidupkan kompresor AC dan fan 1. Jadi ada kabel menuju ke dalam fuse box ini ya, ini kemungkinan besar pasti trigger untuk ini nih kompresor AC dan kipas. Nah jadi gimana nih kalau seperti ini ya, jadi dia ngambil cara pintas. Jadi mungkin ya dari saklar AC itu tidak bisa connect untuk menghidupkan kompresor, jadi dia ambil cara pintas seperti ini. Kita akan coba nanti pelajari, siapa tahu masih bisa diselamatkan ya. Karena ini saat mengganggunya kenapa? Karena pada saat kompresor tidak berfungsi atau AC tidak berfungsi, waktu jalan itu nanti kita nggak sadar ya bahwa kipas itu nggak muter. Nah, kemudian dia overhead. Jadi ya begitulah ini ceritanya. Kita harus membenahi dulu
untuk kelistrikannya nih, bagian mana yang bermasalah ya. Jadi dia nih cara bypass lah intinya gitu. Oke. Nah, dan benar sekali ya dugaan saya tadi itu ya. Kabel relay ini itu bertujuan untuk menghidupkan relay aslinya sini. Ya. Ini ada kabel 2 ya. Ini untuk kompresor AC dan ini untuk kipas radiator. Nah, makanya di DTC-nya terbaca kipas radiator sama kompresor AC yang bermasalah. Karena ECU-nya tidak membaca bahwa kompresor AC itu bekerja dan kipas radiator. Jadi yang bikin kipas radiator itu tidak berputar ya saat kondisi AC off. Jadi untuk sensornya ini nggak masalah. Yang bermasalah adalah jalur kelistrikannya yang udah dipotong seperti ini nih. Ini ada 2 kabel, yang warna hijau strip kuning ini sama hitam strip merah, itu untuk kompresor AC. Nah, ada yang keluar tadi ya, yang ke kabel sini nih. Oke, jadi masalahnya di situ nih, ketemu nih. Untuk masalahnya ketemu, cuman kita solusinya lagi yang harus kita carikan biar relay PAN itu bisa bekerja ya. Oke, jadi untuk kasus mobil ini sebenarnya itu masalahnya sebenarnya banyak ya. Kalau mau diperbaiki itu ada beberapa komponen elektronik yang bermasalah, yang terutama di bagian klimat kontrolnya sini itu juga mengalami kerusakan ya. Jadi saat kita saklar di on AC seperti ini, itu dia signal untuk menghidupkan kompresor AC memang tidak ada ya, dan juga kipas radiator juga tidak berfungsi. Nah, jadi memang dari pekerjaan orang sebelumnya ini, sebelum saya itu diakalin dengan cara memasang termistor atau termostat yang seperti itu ya, yang kotak seperti ini. Nah, jadi untuk bagian depan itu sudah saya normalkan kembali dan saya tes dengan alat scan, itu normal ya. Jadi hidup mesin tanpa hidup AC, itu kipasnya sudah bisa berputar di 100 derajat dan mati pada saat 96 derajat suhunya. Nah, jadi yang jadi masalah setelah itu udah ketemu, jadi yang jadi masalah di bagian sini. Nah, kita sudah konsultasi juga untuk perbaikan lumayan banyak. Jadi ada satu metode yang kita pakai di sini. Metodenya tetap pakai, karena di sini ada masalah di bagian sensor evaporator itu ya, itu juga mengalami masalah. Dia udah nggak bisa membaca signal suhunya ya. Jadi di ECM itu terbaca dia minus 40 derajat, jadi nggak bisa untuk memutus atau cut off dari kompresor AC. Nah, jadi tetap kita memakai untuk termostat ini kita tetap pakai. Nah, cuman menjadi masalah kan saat kita hidupkan ini nggak bisa ya, maksudnya nggak bisa connect ke kompresor AC. Jadi ada metode di sini dengan cara kasih tegangan istilahnya ya. Jadi kita kasih LED di bagian sini itu bisa ternyata ya, kita kasih LED seperti inilah, intinya seperti ini. Kita kasih LED itu bisa hidup ya untuk kompresor AC-nya. Nah, jadi untuk memutus suhu yang sudah dingin di bagian evaporator itu tinggal kita ikutkan di bagian sini. Jadi kita kaitkan seperti ini ke termostat ini ya, yang 2 ini. Jadi bisa seperti itu. Jadi ya sebenarnya metodenya nggak baku ya, nggak standar seperti ini. Nah, tapi ya ini diambil untuk meminimalisir dana atau budget yang dikeluarkan. Karena kalau mau standar normal seperti mobil bawaan aslinya,
itu lumayan banyak biaya yang dikeluarkan ya, terutama satu ganti sensor evaporator, terus yang kedua servis ke climate control ini ya, ada bagian transistornya yang bermasalah tapi bisa dimanipulasi tadi ya, kita coba. Nah terus yang ketiga bagian PCM-nya ya, PCM-nya itu untuk AC itu tidak normal juga, jadi dia nggak memberikan signal untuk kompresor AC untuk hidup. Cuman untuk sejauh ini sudah kita trial itu ya alhamdulillah udah berfungsi secara normal. Cuman untuk termostatnya ini tetap memakai yang ini ya, jadi kita modifikasi sedikit lah. Jadi untuk sebenarnya untuk ini nggak masalah ya. Yang maksudnya nggak masalah itu nggak mempengaruhi kinerja mesin yang ada. Seperti kipas radiator itu pada saat suhu 100 derajat dia tetap berputar. Nah sedangkan yang awal itu sebelum kita lakukan manipulasi seperti ini, itu kipas radiator tidak berputar ya pada saat suhu 100 derajat, karena di bagian depan sini, nah di bagian depan sini untuk yang tadi itu ya, perangkat relay tambahan itu untuk signal ke kipas radiator itu diputus ya, diputus dari jalur PCM-nya. Otomatis kan pada saat kipas harusnya berputar, karena dia mendapat signal hanya dari sistem AC yang bekerja. Jadi pada saat AC nggak bekerja, otomatis kipas radiator juga nggak akan mutar. Nah, otomatis mobil overhead. Jadi begitu ceritanya untuk kasus mobil ini ya. Nah, sebenarnya sangat simpel sekali sebenarnya ya untuk metode yang digunakan. Cuman ada hal yang terlewat yang membuat kinerja mesin itu tidak bekerja secara optimal. Artinya ada jalur kelistrikan yang seharusnya itu fatal, tidak boleh diganggu gugat. Nah itu ternyata dimanipulasi ya, yaitu kipas radiator ini tadi. Kalau kompresor AC ya nggak masalah ya, langsung gitu maksudnya. Kalau ini, kalau kipas radiatornya tanpa hidup AC itu dia nggak bekerja, otomatis kan kalau memakai mobil ini harus hidup terus AC-nya. Nah jadi itu masalahnya ya untuk mobil Mazda 2 ini. Nah tapi sejauh ini sudah kita kasih gambaran juga untuk pemiliknya. Jadi ini alternatif yang paling minim budget lah ya. Jadi sebenarnya masih bisa untuk kita tanpa mengeluarkan budget untuk servis PCM, terus ganti servis climate control, sama servis ganti itu ya sensor evaporator. Oke, ini jadi mau kita rapikan lagi. Jadi untuk jalur-jalur udah ketemu semua ya. Walaupun ini tetap dimanipulasi, intinya tetap dimanipulasi ya, tanpa maksudnya metodenya tanpa standar dari pabrik, cuman tidak mengganggu kinerja yang lain. Dah itu aja.